Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Sobat RH sekalian, heboh Anies Imin ya terus berkelanjutan dan kemudian muncul beragam perspektif. Nah, ini ada perspektif dari seorang kolumnis yang kira-kira dia membuat sebuah tulisan imajiner mengenai apa yang akan disampaikan oleh AHY menghadapi hal ini. Ya, apa sebaiknya sikap AHY ya, bukan kata. Kolumnis ini menyatakannya. Coba kita lihat dari Adi Amar, ya, seorang kolumnis yang produktif yang sering sekali menulis tentang Anies Baswedan dan tentu saja berada pada side atau posisi di Anies Baswedan. Coba kita lihat agar ada perspektif ya. Apakah betul langkah ini merugikan Anies? Apakah betul Anies berkhianat? Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan bagaimana dilema dari kader Demokrat? Coba kita lihat. Teruntuk kader Partai Demokrat dimanapun berada, camkan sebuah pernyataan imajiner AHY oleh Adi Amar, kolumnis. Salam perubahan dan perbaikan. Oke, mencermati kondisi yang ada yang muncul mendera dan dirasakan kader Partai Demokrat, maka pernyataan ini saya buat agar kita bisa memandang segala sesuatu tidak memakai persepsi kita, tapi lebih mengedepankan proyeksi pada kondisi perpolitikan negeri ini yang didesain dengan demokrasi compang-camping yang tidak sebenarnya. Karenanya menghadapi badai apapun, kader Demokrat mestilah bersikap selayaknya dalam memandang segala persoalan, baik menciderai kita langsung maupun tidak langsung. Tetap dituntut mengedepankan politik yang lebih pada kepentingan rakyat daripada kepentingan partai kita. Itulah tujuan dalam berpartai yang tidak hanya mementingkan kekuasaan lalu memaksakan diri di luar kepatutan. Kader Demokrat tidaklah demikian. Ini yang mesti jadi pegangan dalam menyikapi sesuatu dengan tidak berlebihan. Janganlah anggap bahwa apa yang hari-hari ini dihadapi Partai Demokrat itu akhir kesempatan untuk berbakti pada negeri ini. Tidak. Justru kita tunjukkan bahwa kader Demokrat bisa memahami konstelasi politik yang terkadang tidak mengenakan yang mesti kita terima. Maka memandangnya tidak perlu dengan ratapan berlebihan yang justru menampakkan seolah kita tidak dewasa dalam berpolitik. Apapun yang muncul mendera kita itu semua bagian dari perjuangan yang mesti kita jalani, mau tidak mau, suka tidak suka. Itulah konsekuensi perjuangan. Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP yang terdiri dari Nasdem, PKS dan Demokrat sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai baca pres. Sedang siapa yang akan menjadi bacawa presnya diserahkan pada Anies untuk memilih siapa yang dianggap selayaknya untuk mendampinginya. Tentu semua akan diukur oleh elektabilitas dan aspek-aspek lain. Tentunya yang bisa menyumbang suara signifikan untuk memenangkan Pilpres 2024. Dalam hampir semua polling dan rilis lembaga survei, bahwa yang lebih dikehendaki dan punya kans keterpilihan paling tinggi dalam simulasi, Anies dipasangkan dengan berbagai nama. Yang tertinggi adalah nama saya, AHY. Kebersamaan saya bersama baca pres Anies dilulukan seolah tinggal waktu yang tepat untuk secara resmi dideklarasikan. Terakhir kebersamaan saya dengan Anies saat sama-sama menghadiri pertunjukan wayang kulit memenuhi undangan PKS, itu keakraban kami yang tampak. Undangan PKS pada saya selaku Ketua Umum Demokrat yang juga yang mengundang Nasdem yang berhalangan hadir, itu seakan menegaskan sebuah pasangan serasi Anies AHY sedang dipersandingkan. Tapi semua itu buyar saat kabar terpilihnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, biasa dipanggil Cak Imin, yang bukan dari KPP seakan mendapat karpet merah mendampingi Anies sebagai bacawa presnya. Saya merasakan kekecewaan dari semua kader Demokrat dari pusat sampai daerah yang lalu mengekspresikan kemarahannya dengan berbagai cara. Baik lewat pernyataan masing-masing pihak dengan berbagai pernyataan, intinya ada pengkhianatan salah satu partai dalam KPP. Sebagaimana yang sebelumnya disampaikan Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief, ada salah satu partai pengkhianat dalam KPP.
apa yang disampaikan Andi Arief itu sinyal agar semua partai yang tergabung dalam KPP untuk sadar diri bahwa tidak ada yang boleh merasa paling berkuasa lalu bersikap semaunya. Tapi ada pula kemarahan kader Demokrat yang diekspresikan lewat media sosial terutama Twitter, kecewa dan geram. Semua muncul dengan ekspresi kemarahan, itu hal manusiawi. Merasa dihianati dengan tidak diajak bicara saat penentuan cawapres itu diputuskan dan Anies hanya bersama Nasdem mengesampingkan PKS dan Demokrat. Sebagai kader Demokrat tentu merasa ditinggal atau dihianati, itu adalah hal wajar. Kemarahan yang diekspresikan dengan berbagai cara yang dimungkinkan itu boleh-boleh saja sampai batas yang wajar. Tapi tidak elok jika berlebihan, seolah kita bergabung dalam koalisi itu semata agar saya AHY dipilih sebagai cawapresnya Anies. Meski keinginan itu sah-sah saja, tapi tidak semata ingin menjadi bacawa pres yang menjadikan kita bergabung dalam misi yang mengusung semangat perubahan. Kata Demokrat mestinya melihatnya lebih ke sana. Kader Demokrat, ya, maka hentikan kesumpakan hati yang muncul. Cepat-cepatlah move on. Tidak perlu larut dalam emosi kemarahan yang berlarut. Itu tidak baik yang akan menjadikan emosi tidak keruan. Mari kita lihat seluruh persoalan yang muncul dengan wise dan itu untuk tidak saling menyalahkan. Lihatlah sesuatu tidak dengan kacamata yang semata kita inginkan. Dengan demikian kita bisa melihat kepentingan yang lebih besar yang mesti diperjuangkan. Apa itu? Perubahan pada bangsa dan nasib rakyat yang mesti kita ubah ya menjadi lebih baik. Maka konsentrasi kita arahkan pada hal demikian. Pastikan melihat semua persoalan politik yang muncul dengan pemahaman yang utuh, yang tentu tidak boleh dilepaskan dari tekanan penguasa untuk tidak AHY yang boleh berdampingan dengan Anies. Ini bukan sama sekali soal integritas Anies yang luntur, yang karena pilihan pada Caimin jangan mengoreksi integritas seorang Anies Baswedan, pribadi yang selalu berpegang pada komitmen. Jika saat ini tampak oleng, itu semata tekanan psikologis yang dahsyat. Soal itu bisa diserupakan meski tidak dalam persoalan yang sama, apa yang dialami filsuf Yunani kuno Socrates yang dipaksa bunuh diri dengan menenggak racun. Begitu pula tekanan yang diterima Pak Surya Paloh yang sampai bisnisnya pun diganggu dengan serius. Sebuah konsekuensi memilih Anies yang tidak disuka bahkan jadi momok para bandit kartel. Karenanya sikapnya seakan jalan sendiri menentukan arah koalisi, itu tidak terlepas tekanan politik yang diterimanya begitu dahsyat, sikapnya yang semula tegar pun tampak oleng. Maka tidak fair dan kurang tepat jika menilai integritasnya, biar waktu nantinya yang akan menjawab. Sekali lagi, teruntuk kader Demokrat dimanapun berada, bahwa yang terpenting buat Partai Demokrat bukanlah AHY harus menjadi cawapres, tapi yang utama adalah membangun negeri dengan semangat perubahan. Waktu masih panjang, saat pendaftaran resmi pasangan capres semua hal bisa terjadi. Semua punya kemungkinan untuk berubah, maka di sanalah Partai Demokrat akan menemukan tempat pijakannya yang pas dan tidak mungkin bisa lagi digoyang. Tataplah ke depan dan jika perlu berhenti sejenak di tempat, itu terkadang diperlukan untuk bisa melangkah lebih jauh lagi. Sekian AHY. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi sikap imajiner ya yang dibuat Adi Amar menduga-duga apa yang sebaiknya dilakukan atau disikapi oleh AHY ya. Oke. Ya sebentar lagi datang ya. Pak Gatot Nurmantio, kita akan bicara banyak politik ya. Sobat era sekalian, itu dari Adi Amar ya. Dan memang saya merasakan pastilah kader Demokrat merasa shock down ya. Ya saya membayangkan misalnya, ini mohon maaf ya, teman saya Sang Alang yang membuat relawan Anies Presiden 2024 Anies Presiden, dia ketuanya dan dia adalah calon DPR dari Partai Demokrat. Kenapa calon dari Partai Demokrat? Sebelumnya dia dari Gerindra, tapi karena tidak mau mendukung Prabowo, ya dia lebih
memilih mendukung Anies Baswedan. Apakah kemudian orang seperti ini harus didilemakan oleh AHY dan gengnya, jangan bilang gengnya, dan elit-elit Partai Demokrat hanya karena ada soal seperti ini. Kalaupun patut disesalkan adalah ketika Surya Paloh tidak memilih untuk ngomong. Jadi kita bicara soal etika, harusnya ngomong. Dan harusnya Anies yang ngomong. Karena kalau kita bicara tentang perjanjian atau komitmen KPP koalisi tersebut kan jelas boleh mengembangkan dukungan dan bacawa pres diserahkan kepada Anies. Nah, persoalannya adalah kenapa bukan Anies yang putuskan? Seolah-olah Anies disetir oleh Surya Paloh. Itu persoalan etika saja ya. Walaupun ya dalam politik etika itu sangat penting. Tetapi sekali lagi Surya Paloh adalah tokoh senior ya. Tentu Anies Baswedan juga ewu pakewu. Tetapi realitas politiknya memang pilihannya tidak banyak. Seperti tadi. Anies maju. Dengan Caimin pasti maju, ya insya Allah maju. Tapi kalau tetap di baseline dengan AHY, ketika Nasdem ngambek ya tidak maju. Jadi ada soal-soal seperti itu ya. Maka kepada kader Partai Demokrat, misalnya yang sudah kepalang mengusung gambar Anies misalnya, atau mereka yang menjadi relawan selain menjadi caleg, apakah kemudian mereka harus dikorbankan? Karena misalnya pucuk pimpinan ngambek. Ini soal ya. Dan Surya Paloh sendiri sepertinya juga dengan santai mengatakan kalau tidak bisa komunikasi sekarang ya mungkin di akhirat. jangan begitu juga. Tetapi memang posisinya serba tidak enak pastinya. Hanya Nasdem dan PKB ya sudah memastikan kalaupun mereka ditinggal oleh Demokrat dan PKS, tetaplah mereka bisa mengusung Anies Baswedan atau dengan Caimin misalnya. Dan jangan lupa, kalau pakai standar sah ganda nainggolan, berkhianat itu kalau tidak mendukung Anies Baswedan, pergi dari Anies. Jadi jangan sampai kemudian nanti Demokrat dianggap partai yang berkhianat karena lari dari mendukung Anies Baswedan, kecewa hanya karena soal yang terkait cawapres. Karena dari awal kita harus tahu niatnya, apakah Demokrat sekadar maju untuk menjadikan AHY sebagai cawapres, apakah kemudian dia melihat bagaimana peluang memenangkan pertarungan. Pertanyaannya adalah dengan Caimin bergabung di Anies Baswedan, apakah kemudian pertarungan akan lebih ketat, akan lebih memenangkan Anies Baswedan. Nah ini yang sebenarnya kita harus catat sama-sama ya. Pak Gatot Nurmantio sebentar lagi hadir ya. Nah, kita tunggu ya. Oke, kita tanyakan ke beliau ya. Bagaimana sikap beliau nantinya. Walaupun beliau sudah punya sikap berkali-kali mengatakan bahwa ya politik itu dinamis, kepastiannya itu ya beberapa saat sebelum penutupan pendaftaran, nah itu baru pasti katanya. Tapi kalau sebelum pendaftaran ditutup, maka sebenarnya bisa jadi terjadi dinamika dan lain sebagainya. Tapi tidak ada salahnya kalau kemudian dinamika itu disikapi ya secara luas ya dan juga antisipatif. Sobat Era sekalian, itu saja ya yang bisa saya share dalam kesempatan ini. Tapi coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian, terutama pendukung AHY dan kemudian kader Demokrat. Berkomentarlah. Sementara memang kalau kita lihat polling, lebih banyak yang mendukung Anies AHY dibandingkan Anies Muhaimin ya, 49.000 votes. Anies AHY 86%, Anies Caimin 14%. Jadi angkanya sudah 50.000 dan mayoritas memang mendukung Anies AHY ya. Oke, coba kita lihat komentar Sobat RH terkait dengan hal ini.
Kita lihat ya. Oke. Sepakat boleh, tapi Muhaimin itu di luar koalisi perubahan dan juga berkasus. Misal nggak AHY dari Independen, misal Khofifa, Susi, Yeni, Gatot, Gita Wirawan, yakinlah Demokrat nggak bakal masalah. Hipotetik juga ya, karena sepertinya Demokrat hanya punya satu pilihan, AHY jadi cawapres ya, begitu. Say no to Imin. Assalamualaikum, hadir nyimak. Insya Allah Pak Anies Baswedan Presiden 2024. Kok kayaknya AHY yang menentukan perubahan sih, kan presidennya Anies. Harusnya kalau memang Demokrat benar-benar ingin perubahan, harusnya tetap mendukung walaupun bukan AHY wapresnya. Demokrat memang lucu, oke? Ya itulah namanya kekuasaan ya. Makanya lebih baik presidensial thresholdnya dihilangkan sesungguhnya, biar ada kesempatan bagi semua parpol untuk mencalonkan. PKS, Demokrat, P3, tiga partai ini cukup buat jargon perubahan Pak Gatot sama Rizik. Oke, kita lihat lagi ya, tidak mudah tentunya ya. Kemudian kunci utama perubahan adalah Aniesnya, bukan wakilnya ya. Oke. Anies Baswedan plus Bung RH saya dukung 2024 ya. Dukung buat apa ya? Kemudian kalau menurut pendapat saya baiknya Demokrat tetap di dalam koalisi, jangan hengkang. Kalau PKS saya yakin nggak akan hengkang karena dari awal PKS nggak terlalu mematok cawapres harus dari kadernya. Kemudian Refli Harun ini semakin kurang ajar menyudutkan AHY dan Demokrat. Sebaiknya Refli Harun menyadari etika itu wajib hukumnya antara ucapan dan perbuatan sejalan kalau mau menang. Allahu Akbar. Kita tidak bicara menyudutkan, kita bicara tentang berbagai perspektif ya. Toh saya mengemukakan perspektif etikanya, saya mengemukakan perspektif politiknya dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya memandang dari satu selera saja. Saya katakan ya, secara etik tidak etis, tetapi kan pilihan bagi Anies terbatas. You take it or leave it. Makanya kalau maju sama Imin ya, Anda bisa maju. Tapi kalau balik ke baseline dan kemudian Nasdem mundur seperti yang pernah saya dengar dari Ahmad Ali misalnya, ya kita bisa apa misalnya? Itu persoalannya. Lalu kembalikan kepada relawan. Relawan mengatakan kami relawan Anies Baswedan. Jadi dalam konteks ini tidak ada sudut menyudut ya. Kita bicara mengenai perspektif ya. Coba belajarlah berbeda pendapat. Jangan belum apa-apa deh apa-apa emosi ya. Oke. Kemudian salahnya boneka diusung. Kalau tidak Anies siapa lagi? Tidak mungkin saya akan memilih yang suka nonton film porno atau sudah mengkhianati pendukungnya di Pilpres 2019 dulu. Saya dari Bukit Tinggi tetap dukung Anies. Relawan Anies Baswedan tetap pilih beliau presiden siapapun wapresnya. Bang, penentuan cawapres kan udah sepakat diserahkan ke Anies. Jadi apapun yang dipilih Anies harusnya semua legowo. Terlepas keputusan Anies ada intervensi atau tidak dari SP. Ya kalau kita bicara tentang itu. Tapi ini kan bicara tentang Toto Kromo. Mbok yang ngomong kan begitu sesungguhnya ya. Oke. Nah sekarang pilihan Demokrat adalah take it or leave it. Itu masalahnya. Tetapi kalau leave it lebih kompleks. Kasihan dengan pendukung-pendukung Demokrat yang sudah menjadi bagian dari relawan Anies Baswedan misalnya. Bahkan mereka berkampanye kemana-mana. Kan itu soalnya. Jadi you take it or leave it. Kalau mau leave it, kan misalnya ya, tiba-tiba AHY dipinang oleh Ganjar Pranowo untuk dijadikan cawapres Ganjar. Pertanyaannya adalah apakah kemudian AHY akan menerimanya? Kalau AHY akan menerimanya, artinya benar. AHY hanya ingin jabatan cawapres, bukan ingin perubahan, kan begitu. Atau dia mengidentikan perubahan itu adalah di mana ada dia. Jadi ini juga ribet menurut saya. Padahal simbol perubahan itu adalah Anies Baswedan, paling tidak begitu. Ya, sahabat era sekalian, itu saja
saya sudah kedatangan tamu. Sepertinya Pak Gatot sudah datang ya. Itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.